Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Yang pertama ada Ahmad Rafi'i, yang kedua ada Anggra Dwi Handayani, dan yang ketiga ada Syati Aulia. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah merumuskan tingkat resiko deteksi. Saja kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Definisi resiko deteksi. Resiko deteksi adalah dasar untuk menetapkan rencana tingkat pengujian substansif yang ditentukan oleh auditor sebagai komponen keempat atau terakhir dalam penetapan strategi audit awal untuk suatu pernyataan asersi. Merancang pengujian substansif meliputi sifat, waktu, luas pengujian, dan penentuan staf audit. Resiko deteksi ditentukan berdasarkan hubungan yang dinyatakan dengan model sebagai berikut. Resiko deteksi sama dengan resiko audit dibagi resiko bawaan dikali resiko pengendalian. Tentuan resiko deteksi. Yang pertama ada evaluasi atas perencana tingkat pengujian substansif. Apabila tingkat resiko pengendalian akhir sama dengan tingkat resiko pengendalian awal, auditor bisa melangkah ke tahap perancangan pengujian substansif spesifik berdasarkan rencana tingkat pengujian substansif yang telah ditetapkan sebagai komponen keempat dari strategi audit awal. Yang kedua, merevisi rencana resiko deteksi. Apabila memungkinkan, tingkat resiko deteksi yang dapat diterima di akhir setelah direvisi ditetapkan untuk setiap asersi dengan cara yang sama, seperti rencana resiko deteksi, kecuali bawaan penetapannya didasarkan pada resiko pengendalian sesungguhnya, atau di akhir bukan pada rencana tingkat resiko pengendalian untuk asersi yang bersangkutan. Penetapan resiko deteksi untuk pengujian substansif yang berbeda atas asersi yang sama. Resiko deteksi menyangkut resiko bahwa semua pengujian substansif yang digunakan untuk mendapatkan bukti tentang suatu asersi secara kolektif akan gagal dalam mendeteksi salah saji material. Dalam merancang pengujian substansif, auditor kadang-kadang menginginkan untuk menetapkan tingkat resiko deteksi yang berbeda akan digunakan dalam pengujian substansif yang berbeda pula mengenai asersi. Program audit untuk pengujian substansif. Perancangan pengujian substansif meliputi penentuan sifat, saat, dan luasnya pengujian substansif untuk setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Auditor menghubungkan asersi-asersi, tujuan khusus audit, dan pengujian substansif dalam mengembangkan program audit tertulis untuk pengujian substansif. Tujuan suatu audit laporan keuangan secara keseluruhan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam merancang pengujian substansif, auditor menentukan bahwa pengujian yang tepat telah diidentifikasi untuk mencapai tujuan audit spesifik yang berkaitan dengan setiap asersi. Pembahasan yang terakhir adalah pertimbangan-pertimbangan khusus dalam perancangan pengujian substantif. 1. Rekening laba rugi. Secara tradisional, pengujian detail saldo rekening lebih difokuskan pada rekening-rekening laporan keuangan yang disajikan dalam neraca atau rekening real, dibandingkan dengan rekening-rekening laba rugi atau rekening nominal. Pendekatan ini efisien dan logis karena setiap rekening laba rugi pasti akan terkait dengan satu atau lebih rekening neraca. 2. Rekening-rekening yang berkaitan dengan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi adalah perkiraan mengenai suatu elemen laporan keuangan, pos, atau rekening yang terjadi bila tidak bisa diukur secara pasti. Estimasi akuntansi mempunyai pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan. Yang terakhir, rekening-rekening berkaitan dengan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Tujuan auditor dalam pengauditan atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah untuk mendapatkan bukti mengenai tujuan, sifat, dan luasnya transaksi ini serta dampaknya terhadap laporan keuangan. Nah, itu tadi dari materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.